Rasulillah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini diskusi kita akan dimulai dengan pembahasan hakikat dan objek penelitian. Pada mata kuliah metodologi penelitian ini kita akan membahas hal yang paling mendasar dari penelitian. Apa hakikat dan objek penelitian? Kita lihat pada dasarnya, pada pendahuluan yang pernah kita bahas minggu kemarin ialah penelitian adalah pekerjaan ilmiah yang bermaksud mengungkap rahasia ilmu secara objektif dengan dibentengi bukti-bukti yang lengkap dan kokoh. Jadi, metode penelitian atau penelitian itu adalah pengungkapan satu keilmuan secara ilmiah yang objektif dengan data-data yang kita miliki. Apa unsur-unsur dalam penelitian? Kalau kita lihat secara sederhana ada beberapa unsur, setidaknya unsur-unsur yang tersusun dalam penelitian itu ada 3 hal. Pertama itu pendahuluan, yang kedua itu teori, dan yang ketiga adalah metodologi. Karena dari 3 itu sebenarnya kita sudah melakukan, dari 3 hal itu secara sederhana kita sudah melakukan satu yang namanya penelitian. Dalam pendahuluan itu harus berisi apa saja sebenarnya? Yang pertama itu harus berisi tentang latar belakang masalah. Apa sih latar belakang masalah? Nanti kita akan dijelaskan pada sesi selanjutnya. Tapi secara sederhana, latar belakang masalah itu adalah satu gagasan ya, atau satu pemikiran yang mencoba untuk mengenalkan dan mengungkap seperti itu apa sih sebenarnya yang akan kita teliti dan apa yang baru dari penelitian ini dan apa sih kenapa kita harus menelitian itu. Itu adalah latar belakang masalah, sehingga kita jelas ketika ingin melakukan penelitian orang tidak lagi mempertanyakan kamu itu ingin meneliti apa seperti itu. Atau ketika orang membaca penelitian kita atau tulisan kita, itu sudah jelas kalau penelitian kita itu ingin membahas tentang satu objek tertentu. Itu harus ada. Contoh seperti ini, saya ingin membahas tentang bom bunuh diri oleh teroris. Ya, dalam penelitian latar belakang masalah kita harus mengungkap hal itu. Apa sih? Kenapa mereka melakukan bom bunuh diri? Bagaimana? Siapa saja yang melakukan? Apa motifnya? Itu harus diungkap. Terus kenapa penelitian ini tertarik? Apa menarik seperti itu? Apa kebaruan dari penelitian itu? Itu harus berada dalam latar belakang masalah di bab-bab pendahuluan seperti itu. Terus kita harus menegaskan satu rumusan masalah. Setelah kita tahu ingin meneliti tentang terorisme atau bom bunuh diri, maka rumusannya apa? Katakanlah kenapa atau motif apa yang memberikan semangat mereka melakukan bom, atau argumentasi apa mereka bisa melakukan bom. Itu harus rumusan masalah harus dijelaskan atau diungkapkan secara jelas ya. Terus yang ketiga, apa sih manfaatnya? Ini bukan manfaat secara instan ya atau secara pragmatif manfaatnya supaya menemukan, tidak, tapi untuk mengungkap, untuk menjelaskan, untuk menemukan itu kita harus dijelaskan dari manfaat itu atau bisa digunakan oleh orang lain. Oke, itu berbicara tentang bab 2 atau tinjauan pustaka. Itu berbicara tentang teori ya. Teori itu berbicara tentang apa? Teori itu tentang satu pendapat utuh seseorang yang berkaitan dengan argumentasi-argumentasi. Terus berbicara tentang kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu apa? Oh ini loh, kita berbicara dari aspek ini, hal yang paling umum dulu terus ditarik kepada yang paling khusus gitu. Atau kerangka berpikir itu kita ada sinkronisasi ya, ada penyinkronan. Oh ini ketika kita ingin membahas tentang teroris, itu tidak hanya teroris yang dibahas, tetapi kenapa mereka melakukan, apa saja yang memotivasi mereka, faktor-faktornya apa, itu harus dijelaskan dalam kerangka
kerangka berpikir. Oh, menurut teori ini, katakanlah satu teori yang menyatakan bahwa bom bunuh diri itu merupakan tindakan yang diperbolehkan atau tindakan militansinya seperti itu. Itu ya teori yang akan menjadi panduan dalam penelitian. Yang ketiga yang harus ada itu adalah metode penelitian. Ada hal yang harus disadari dari penelitian yang akan kita lakukan. Kita tentukan penelitian kita itu bentuknya lapangan atau pustaka. Kalau bentuknya pustaka, maka metode penelitiannya ini harus memenuhi unsur jenis penelitiannya apa, sumbernya apa, pendekatannya bagaimana, teknik pengumpulan datanya bagaimana, terus teknik analisis datanya bagaimana, teknik validasinya bagaimana. Itu harus jelas. Ya, kalau penelitian pustaka, penelitian literatur seperti itu. Kalau penelitian lapangan itu beda lagi. Ada jenisnya, ada lokasi penelitian, ada subjek, ada populasi samplingnya, sumber datanya. Itu harus dijelaskan dengan terang seperti itu, supaya kita membedakan. Oh, ini penelitiannya pustaka. Oh, ini penelitiannya lapangan. Nanti kita akan jelaskan di penjelasan berikut ya. Terus apa sih sebenarnya yang dinamakan objek penelitian? Objek itu adalah satu isu atau problem ya, atau sasaran atau permasalahan yang dibahas atau yang dikaji atau yang diteliti. Jadi objek itu harus tahu. Objek kita itu siapa? Katakanlah dalam metodologi itu tadi disebutkan bahwa ada pendekatan atau objek penelitian. Siapa sih yang ingin kita teliti? Para kelompok teroris. Atau siapa yang ingin diteliti? Para kelompok teroris tapi orang-orang wanitanya, perempuan-perempuannya. Atau siapa yang ingin kita teliti? Katakanlah kita ingin meneliti tentang kiai-kiai virtual seperti ustadz-ustadz virtual ya, dalam golongan NU, Gus Baha, Ulil Absor Abdallah, itu bisa kita teliti objeknya. Lah, nanti kita tentukan lagi dalam objek itu saja. Ada objek materi dan juga ada objek forma. Objek materi itu yang berkaitan langsung atau bahan atau lapangan atau materi yang dikaji oleh bidang ilmu. Katakanlah kita ingin berbicara tentang akidahnya, aspek akidahnya. Berarti objek materinya itu hanyalah akidah. Nanti ada objek forma. Objek forma itu sudut pandang atau pendekatan yang digunakan untuk melihat objek materia. Katakanlah saya ingin melihat unsur akidahnya dari pidatonya Gus Baha atau Ulil Absar Abdallah. Dari perspektif apa? Perspektif kebahasaan. Berarti objek materinya itu akidah, objek formanya itu adalah aspek kebahasaannya itu. Atau saya ingin meneliti tentang Ulil Absar Abdallah ya, tentang apa filsafat Islamnya. Itu adalah objek materi. Objek formanya apa? Dari sejarah keilmuannya atau dari aspek sejarahnya, itu adalah objek formanya. Dari sini kita bisa melihat dari judul atau tema yang tertarik itu bagian apa saja. Itu bisa kita lihat dari apa? Objek forma dan objek materia. Objek materia itu adalah objek yang lebih khusus. Kalau objek forma itu objek yang mendekati objek itu sendiri, objek materia itu. Contoh, ingin meneliti tentang perempuan, argumentasi perempuan oleh argumentasi teologis atas pembelaan perempuan ya, oleh Hussein Muhammad. Berarti yang objek formanya itu apa? Argumentasi teologisnya itu gagasan-gagasan tentang teologis bagi perempuan itu adalah objek materi. Objek formanya apa? Kajian yang dilakukan oleh I. Hussein Muhammad. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kita diskusi lanjut. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.